Hai, kembali lagi ke sesi yang kedua sekarang ya. Di sesi yang pertama tadi atau di part pertama tadi kita sudah membuat soal yang di sebelah kiri ini, yaitu rangkaian logika yang cukup rumit, dibuat tabel kebenarannya. Nah, tabel kebenarannya sudah kita bahas di part pertama. Sehingga kita sudah memiliki output Z seperti ini. Oke, ya. Lanjut ke part kedua kali ini, kita akan melanjutkan yaitu pertanyaan kedua pada soal pretest. Ya, masih ingat teman-teman apa soal pretestnya? Soal pretestnya adalah dari tabel kebenaran yang Anda sudah buat sebelumnya, ya ini tabel kebenarannya. Buatlah keymap tabel beserta loopingnya. Oke, buat tabel keymap dan loopingnya. Kalau masih bingung tentang loopingnya, silahkan buka di materi keymap sebelumnya ya. Bisa dibuka di file Prezi-nya, bisa dibuka juga video penjelasan tentang loopingnya. Kita akan langsung terapkan pada soal ini ya. Jadi soal kedua adalah buatlah keymap tabel beserta loopingnya. Bagaimana cara membuat keymap tabel itu ya? Kita punya output semacam ini. Kemudian kita di soal yaitu membuat keymap tabel. Oke ya. Saya akan full screen dulu semacam ini. Oke. Nah, untuk membuat keymap tabel ya atau tabel keymap yang teman-teman harus perhatikan adalah output yang bernilai 1. Maka kita punya dua buah output yang bernilai 1 di sini. Kemudian akan saya beri warna dulu sebagai penanda. Oke. Dua ini yang outputnya bernilai 1. Oke ya, berarti output-output yang lain kita abaikan. Kita cukup fokus pada output yang bernilai 1 ini. Oke. Sudah Pak, kita sudah tahu sekarang ada dua buah output yang bernilai 1. Kemudian harus diapakan? Nah, korelasinya adalah output ini dengan yang depan ini. Maka yang depan ini juga akan saya berubah warnanya. Oke, seperti itu ya. Nah, output 1 ini adalah berasal dari input yaitu A inverse, B, C. Oke. Kok bisa ketemu A inverse, Pak? Ya, ketika value A-nya di sini 0, atau apapun value-nya di sini ketika bernilai 0, maka dia dikasih inverse. Oke. Oke. Kemudian yang di bawahnya ini, ada A-nya 1, B-nya 0, C-nya 1. Maka menjadi apa? Menjadi A, B inverse, N, C. Oke ya. Cukup jelas ya, kenapa kok ada inverse di B sini? Karena B-nya value-nya adalah 0. Oke. Kenapa A-nya di sini inverse? Karena value A di sini adalah 0. Oke, sekarang kita sudah punya ini. Ya, sekarang kita sudah punya dua hal ini. Nah, bagaimana sekarang membuat si keymap tabelnya atau tabel keymap? Tabel keymap. Seperti pada materi sebelumnya, ya di tabel keymap, yaitu yang teman-teman bisa lihat di Kulino, ya di tabel keymap itu. Apa yang harus teman-teman perhatikan di tabel keymap itu adalah bagaimana kita membuat si rangkaiannya. Jadi kan kalau ini ada A, B, C, ya, maka bagaimana korelasinya adalah A dengan B di sini dan C di sini. Oke, seperti itu ya. A di kiri yang nantinya menurun dan C di sebelah atas. Kemudian bagaimana urutannya? Ya, urutannya adalah dimulai dari A inverse, B inverse,
kemudian A inverse B, kemudian AB, kemudian AB inverse. Kemudian ada C di sini, dan boleh ditambahkan C inverse di sini. Ya, ini sebagai opsional saja untuk belajar teman-teman supaya lebih mudah. Tapi andai kata pun tidak usah ditulis C inverse di sini tidak menjadi masalah karena kita tidak punya output di sini yang bernilai C inverse. Oke, sekarang kita sudah punya tabel seperti ini. Kalau ditanya, Pak, apakah tabelnya formatnya seperti itu? Ya, format tabel khususnya akan menjadi seperti ini ya. Atau ini kita hilangkan saja deh. Supaya kita fokus cukup di C-nya saja. Nah, maka susunannya akan menjadi seperti ini. Selalu seperti itu, Pak. Selalu. Untuk lebih detailnya, misalkan nanti ada A, B, C, D, atau ada yang C inverse, teman-teman bisa buka pada materi sebelumnya tentang KeyMap ya. Di situ juga ada PDF, silakan buka PDF-nya. Contoh-contoh tabel KeyMap A, B, C, A, B, C, D, ada di situ semua. Nah, pada contoh kali ini, pada pretest, hanya seperti ini. Cukup simple sebenarnya. Oke. Kita lihat di sini, dia bernilai 1 pada A inverse BC. Kita cari saja di sini, A inverse BC. Oh, di sini ada 1. Kemudian yang satunya yaitu di sini ya. A B inverse C. A B inverse C di sini. Maka selain yang kita isi 1, dia berisi 0. Oke, seperti ini. Saya bikin tabel dulu di sini. Oke. Ini jawaban dari soal nomor 2, di mana soalnya adalah kita disuruh membuat tabel KeyMap-nya. Ya. Tabel KeyMap-nya menjadi seperti ini. Beserta dengan looping-nya. Nah, ini adalah contoh special case, ya, di mana nilai satunya berpisah, sendiri-sendiri, tidak menjadi dempetan gitu nilai satunya. Sendiri-sendiri dan selalu dipisahkan oleh angka 0. Sehingga khusus dengan kondisi seperti ini merupakan kondisi yang spesial seperti itu. Jadi cukup teman-teman looping atau bulatkan saja pada titik ini. Ya, karena di sini untuk lebih mudahnya saya akan kasih think outside border ya. Sini akan saya pertebal bordernya di sini dan akan saya kasih warna gitu ya. Nah, anggaplah si dua warna ini merupakan looping. Oke, terjawab soal nomor 2. Jadi soal nomor 2 cukup seperti ini, dibuat tabel KeyMap dan loopingnya. Oke. Kemudian yang nomor 3, ya kita langsung lanjut di nomor 3, yaitu hitunglah dengan menggunakan metode KeyMap sehingga mendapatkan hasil fungsi yang sederhana. Oke, ini nomor 2. Kemudian nomor 3-nya hitung dengan fungsi untuk mendapatkan fungsi yang sederhana. Nah. Oke, yang nomor 3, hitung dengan metode KeyMap. Nah, di sini kita tuliskan misalkan saja F atau boleh Z ya, yang mengindikasikan bahwa ini adalah fungsi outputnya. Saya kasih F gitu saja. Oke. Perhatikan pada tabel KeyMap sebelumnya ini. Ya. Karena tidak ada atau loopingnya cuma satu-satu seperti ini cukup mudah teman-teman ya. Maka bagaimana cara mengerjakannya adalah hanya menulis ulang lagi apa hubungannya di sini, yaitu ada A inverse BC ya,
or seperti ini ya, A, B inverse C. Ini adalah jawaban untuk nomor 3. Ya, gampang ya? Ya, gampang. Seperti ini saja jawabannya. Ya, jadi saya ulangi lagi. Tadi step pertama kita soalnya adalah membuat tabel kebenaran. Sudah dibuat tabel kebenarannya, masuk ke soal nomor 2, yaitu disuruh membuat tabel keymap beserta loopingnya. Ya, tabel keymap kita sudah bikin. Bagi teman-teman yang masih belum jelas tentang gimana sih bikin tabel keymap, silakan buka pada pertemuan di tentang keymap, kemudian di situ ada PDF, buka saja PDF-nya, maka ada contoh-contoh tabel keymap. Oke, kemudian kita masukkan nilai-nilai yang bernilai 1 saja, ya, nilai dari tabel kebenaran yang bernilai 1 saja. Masukkan sesuai dengan hubungan ABC-nya. Ya. Di sini tadi A inverse BC, dan yang satunya adalah A B inverse C. Kita masukkan satu-satu. Selain yang kita masukkan 1, pasti nilainya 0. Oke. Nah, sesudah itu, karena tadi soalnya ada berserta loopingnya, nah, kita buatlah loopingnya di sini. Ada 1 dan 1 di bawah sini. Pak, kok di contohnya waktu itu satunya gantet dengan satunya, kemudian dilingkarinya dua-duanya, Pak. Nah, di contoh ini karena berbeda ya, jadi ini ada 0, 1, 0, 1, 0, 1, di mana satunya tidak berdempetan dengan satu yang lain, sehingga cukup dilingkari sendiri-sendiri. Oke. Kemudian soal nomor 3, yaitu hitunglah dengan menggunakan metode keymap sehingga mendapatkan hasil fungsi yang sederhana. Ya sudah, karena tidak ada looping yang bisa disatukan atau nilai satu yang berdempetan, maka kita cukup tuliskan kembali si loopingnya ini sendiri-sendiri. Maka fungsinya berubah menjadi F sama dengan A inverse BC or A and B inverse and C. Seperti itu untuk jawaban soal nomor 3. Nah, tentunya nanti saat UAS akan sedikit berbeda variasi pada tabel keymapnya ini. Nah, silakan teman-teman nanti coba di rumah, coba membuat tabel kebenaran atau mencoba mengerjakan kembali soal pretest, kemudian soal example atau contoh soal pada keymap, materi keymap. Itu akan sangat membantu ya. Jadi kisi-kisi untuk besok UTS adalah seperti pada contoh soal pada materi keymap. Itu. Nah, kemudian nomor 4, yaitu pertanyaannya adalah gambarkan gerbang yang sudah Anda sederhanakan beserta tabel kebenarannya. Nah, yaitu menggambarkan kembali si fungsi ini ya, digambarkan kembali ke gerbang, kemudian dibikinlah tabel kebenarannya. Oke, itu untuk part 2 ini. Semoga teman-teman bisa memahaminya dan tentunya kalian wajib mencoba. Karena jika hanya menonton video ini tanpa mencoba, akan susah jika dia awang-awang saja. Tapi ketika teman-teman sudah mencobanya berkali-kali, maka teman-teman akan dengan mudah mengerjakan atau menyederhanakan suatu rangkaian logika digital dengan menggunakan keymap. Oke, semoga teman-teman sukses semua, mendapatkan nilai yang baik semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.